juga ada disebabkan oleh virus, ada sama keriting sama disebabkan oleh keriting. Injus juga sama sebagai vektor juga, dia bisa menularkan virus juga. Jadi tadi ada dua sebagai musuh bebuyutan tanaman Solanus itu, ada Bijus persika sama Benicia tabaci. Nah, pada daun muda biasanya dia mengeluarkan kotoran manis sehingga bisa mengundang semut. Nah biasanya kalau di pohon papa ada jeruk apa banyak semutnya, pasti insya Allah itu ada kutunya biasanya. Kalau tidak ada kutu, nah, semut tidak mau biasanya, sehingga si semut itu bisa mengeluarkan kotoran-kotorannya yang hitam. Serangan yang parah di situ menyebabkan tanaman melalui porosit atau kuning gulung. Keriting juga akhirnya tanaman menjadi kerdil juga sama serangan Bijus ini. Dan ini biasanya mah bisa dikendalikan juga sama kalau udah di atas 10 ekor biasanya kalau untuk Bijus ini bisa menggunakan bahan aktif, bisa proponephos yang murah. Lanjut aja. Ini contoh-contoh tadi yang seperti tungau, daunnya menepuk. Nah, ini sudah di bawah batang itu coklat-coklatan. Ini salah satu. Ini ulat juga atau terpupuk bahasa Sundanya. Ulat tanah, itu ada akrokis. Akrokis itu biasanya sebagai ulat punggul tanaman. Jadi biasanya kalau udah populasinya banyak, begitu nanam seminggu kadang-kadang habis. Itu biasanya sama akrokis. Jadi ulat punggul itu memotong batang. Jadi dari batangnya aja langsung dipotong, itu akrokis biasanya namanya. Nah itu biasanya aktif di malam hari atau akrokis itu. Nah, aktif di malam hari kalau kita mau operasi, nah, harus pagi biasanya sebelum jam 6 itu dilihat. Nah itu kondisi ulat itu masih ada di atas. Tapi kalau udah lewat jam 6 sampai jam 7 sudah di dalam. Dia sembunyi, gak kelihatan, tahu-tahunya tanaman udah tumbang aja. Itu biasanya ulat punggul akrokis. Ini cukup berbahaya juga kalau ini. Nah ini leremisa juga, ini leremisa itu merusak dedaunan yang pada melon, pada cabai biasanya dia larvanya dia merusak jaringan tanaman itu sendiri. Kalau orang-orang ini hanya merusak bagian akar sama urat, lanjut aja. Nah ini tadi penyakit virus sebagai tanaman inang, dia tidak mati, tapi dia menghilangkan produksi tadi sampai 50-70%. Ini pertumbuhan yang disebabkan tadi vektornya itu juga bisa mengulang dari tanam satu. Jadi belum ada obatnya. Nah, tadi yang harus dikendalikan itu dia harus sanitasi tanamannya sama virus, dibuang saja. Terus tadi tanaman vektornya harus dikendalikan. Itu terutama untuk supaya menular. Kalau tidak bisa dikendalikan, ya misalnya sampai menjadi endemik dalam satu wilayah itu biasanya kalau tidak kendalikan. Nah, biasanya cara pengendaliannya itu bisa disisir dengan tumpang sari ataupun pergiliran tanaman. Jadi nanti setelah cabai jangan tanaman cabai lagi. Itu biasanya diusahakan di tanaman jadi yang serang virus itu sudah dibuang aja, dibasmi. Kalaupun dipelihara karena sayang itu biasanya akan menularkan ke lahan berikutnya. Gulma, biasanya gulma juga ada sebagai tanaman inang seperti daun babadotan. Nah itu juga tanaman inang. Biasanya selain cabai, kacang panjang, terong itu juga kalau udah serang virus itu lebih baik dibuang saja cabai. Itu untuk menghilangkan apa? Karena sanitasi lingkungan lebih diutamakan. Rumput-rumput juga rumput-rumputannya sebagai tanaman inang dibersihkan. Lanjut. Nah ini penyakit percak daun yang Cercospora ini biasanya kalau penyakit munculnya di musim hujan, apalagi sekarang lagi tinggi-tingginya intensitas hujan. Nah ini akan mudah sekali terserang gejala penyakit bermunculan. Nah ini salah satu penyakit Cercospora itu pada daun itu seperti ada trotol-trotol sehingga daun tidak normal pertumbuhannya. Kayak buah juga batang, cabang tanamannya gejalanya serangan adanya percak daun bulat ya. Bulat-bulat di daun-daunnya saya katakan. Nah ini bisa menyebar. Itu biasanya penyebarannya kalau kayak melalui angin ataupun kita dari tangan megang satu itu bisa menular kalau itu yang menyebutnya. Karena kondisi kelembaban cukup mendukung, tinggi, dengan angin bisa lebih. Nah ini biasanya kalau penyakit ini bisa menggunakan pestisida yang sifatnya sistemik, jadi untuk penjagaan. Jadi sistemik itu kerjanya luar dalam. Jadi baik yang biasanya penjagaan setelah umur sebulan kita kasih aplikasi dulu yang sistemik untuk menjaga supaya jaringan sel juga bisa tahan. Ini maksudnya
diselang dengan yang kontak. Yang penyakit busuk kuncup, busuk yang disebabkan jamur juga sama. Ini biasanya kalau musim hujan, kalau di tomat itu di topora biasanya tangking karung dari kering busuk biasanya yang disebabkan penyakit busuk. Bisa menjalan kuncup ataupun buah. Ini juga sama pengendaliannya, bisa diawali dulu dengan yang sifatnya sistemik. Lanjut. Ini sama penyakit cabai juga tadi, ada yang disebabkan oleh penyakit kebapakan, disertanya namanya. Biasanya di persemaian ini penyakit disertanya. Ada juga penyakit bercakring, ini namanya Alternaria solani. Nah ini pada daun tomat, daun cabai. Nah, biasanya namanya penyakit bercakring Alternaria solani karena jenis Solanaceae, jenis Solana cabai. Penyakit busuk daun Phytophthora. Nah itu biasanya kalau di musim hujan terlalu tinggi, nah muncul lebih banyak Phytophthora. Kalau Alternaria mungkin agak sedikit perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah itu antisipasinya Alternaria. Biasanya dari musim kering ke musim hujan ataupun musim hujan ke musim kering itu Alternaria biasanya pertumbuhannya karena suhu panas menjadi dingin. Nah Alternaria ini juga sangat merepotkan. Biasanya kalau kita serang penyakit daun saya juga tidak bisa produksi lebih maksimal lagi. Ini jadi ini ada juga penyakit bercak daun Cerospora bercak seperti di daun ular-ular mata kodok seperti itu. Ini bakteri layu fusarium. Nah, misalnya kalau bakteri layu fusarium itu pada cabai atau tanaman cabai itu gejalanya mulainya dari bawah dulu, layu dari bawah sampai ke atas. Tapi kalau bakteri disebabkan bakteri biasanya dari atas ke bawah. Itu ciri-ciri bakteri layu fusarium, layu bakteri. Biasanya ada layu bakteri, ada layu fusarium. Ini satu lagi penyakit namanya antraknos atau Colecotrichum. Ini patek kalau bahasa daerahnya. Masing-masing ada beda-beda namanya, ada patek, tempat. Nah ini juga bagus, ada boleh selang-selang manposet sama yang lainnya sistemik juga dibicarakan. Lanjut. Ini tadi penyakit Cercospora, patek yang namanya patek. Ya, tidak secara kimiawi juga itu lebih efektif ataupun dengan sanitasi. Lanjut aja. Nah ini penyakit lagi bakteri. Nah, tadi bakteri namanya Ralstonia cercospora. Kalau bakteri ini memang belum ada obatnya. Nah ini tadi salah satu pengendaliannya dengan sistem penggiliran tanaman, menggunakan varietas yang tahan terhadap layu. Biasanya ada di rekomendasi bibit, oh ini kita layu atau tahan apa? Itu rekomendasi direkomendasikan bibitnya. Nah ini biasanya untuk melihat gejala layu betul itu bakteri yang disebabkan bakteri ataupun sama nematoda itu kan biasanya nematoda dia merusak, melukai, nah timbul bakteri biasanya penundang juga. Nah, biasanya bisa dibelah sifat akar dipotong kurang lebih 5 cm, masukkan ke air bening, air apa. Nanti setelah lihat 1 menit keluar seperti asap rokok, itu biasanya terserang penyakit bakteri layu Ralstonia bakteri layu. Ini biasanya belum ada obatnya, fungisida juga belum bisa memberikan. Salah satu pengendaliannya dengan sistem rotasi tanaman, itu penggiliran tanaman. Itu biasanya kalau jenis Solanaceae bisa ditumpang serta dirotasikan dengan tanaman jagung lebih efektif itu biasanya kan. Jadi untuk menekan siklus bakteri itu sendiri, karena bakteri ini bisa tumbuh sampai bertahun-tahun. Jadi kalau kita seolah diistirahatkan dulu ya, itu bisa salah satu teknik untuk mengendalikan bayi bakteri. Nah, salah satu juga tadi penggunaan bibit yang memang tahan yang direkomendasikan. Biasanya kalau tanaman bibit cabai yang khusus dataran tinggi ditanam di tanah bisa melayu. Tapi kalau yang bisa di dataran tinggi atau di dataran rendah itu rekomendasinya memang harus sesuai dengan rekomendasi bibit sendiri. Lanjut. Ini penyakit bala melon. Biasanya sama tadi, ada penyakit bulu-bulu ataupun bulu tepung. Ini bulu tepung biasanya sama di musim hujan munculnya. Lanjut. Nah ini hama pada semangka melon juga sama tadi, kalau buah, ada kumbang. Ini salah satu biasanya hama pada dedaunan yang memakan, sama tadi daun juga. Ada Candisia tabaci, ini memang salah satu juga penyebabnya. Dia beranaknya cepat sekali tumbuhannya dari per minggu. Pertumbuhannya kalau di musim
kemarau itu suhu cukup panas akan lebih cepat menetasnya. Lanjut. Ini tadi pengendalian secara dengan menggunakan musuh alami atau parasitoid. Nah, sudah bibit ini media tanam juga tadi, pupuk juga tadi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan parasit. Itu juga kan tadi ada trichoderma, ada apa, jadi fungsinya memang pupuk kandang itu akan berhubungan dengan mikrobiologi yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, itu tadi seperti ada penicillium, itu kan kalau tidak ada pupuk organik dia tidak bisa hidup dalam tanah kalau tidak menggunakan pupuk organik. Hanya terus saja menggunakan pupuk kimia itu kurang malah mendangkalkan menjadi tidak subur tanahnya. Pengendalian dengan pestisida bisa dengan sistem berkala, nabati, itu dikombinasikan aja. Menggunakan tadi musuh alami, tadi predator sama seperti ini. Kalau menemukan ini diusahakannya. Lanjut. Ini pola tanam juga nanti sangat berpengaruh terhadap serangan OPT itu sendiri. Jadi pola tanam kita bisa ditumpang sarikan seperti dengan tumpang sari dengan bawang. Nah, ini biasanya kalau kubis atau itu si hama itu ya udah ngambilnya bau, tidak mau. Biasanya udah sedikit mengendalikan sistem tumpang sari. Pergiliran tanaman juga salah satu trik kedua yang disebut untuk memotong siklus hidup hama itu sendiri atau penyakit. Ataupun dibuatkan border. Nah, ini biasanya kalau di pinggir jalan, salah satu keuntungan juga border jagung juga sangat bermanfaat untuk penahan angin dari pasan mungkin dari jalan apa. Nah, ini border sebelum tanaman utama, nah jagung yang biasanya lebih tahan dibuatkan border. Itu salah satu teknik pengendalian OPT. Lanjut. Ini cara mekanik juga bisa dengan sistem tadi dicabut, dibuang sanitasi lingkungan yang penting, sekitar bersih, sekitar lingkungan pada tanaman. Mungkin pada saat ini mungkin perlunya pengendalian secara mekanik itu lebih murah. Kalau hanya 1-2 tanah hama bisa dipetik atau dipencet aja kalau 1-2 mah, kecuali kalau sudah dibatas ambang kendali, nah itu bisa menggunakan pupuk kimia. Lanjut. Ini pengendalian secara biologi juga tadi menggunakan musuh alami ataupun tadi dengan menggunakan mikroba seperti mikroba yang bisa menguntungkan trichoderma atau banyak bidang-bidang yang besar yang bisa ekonomis aman dan langsung secara terus-menerus tadi menggunakan dekomposer juga salah satunya. Pengendalian pestisida ini merupakan alternatif terakhir. Nah, juga pestisida ini jangan sampai kalau petani kan jor-joran 4 jenis pestisida disatukan, itu tidak efektif juga karena tadi membeli biaya yang lebih tinggi. Tapi kalau kita ngasih pestisida itu sesuai dengan jenis hama dan penyakit. Tadi kalau Bapak dan Ibu sudah mengenal ini pestisida namanya Bemisia. Nah, rekomendasi di pestisidanya ini untuk jangan sampai salah milih obat sakit perut dikasih obat sakit kepala. Nah, itu kan tidak efektif ya. Jadi harus sesuai dengan tadi jenis hama. Jadi di jenis pestisida itu rekomendasi untuk Bemisia, untuk Sementara untuk kutu nanti ada beda jenis-jenisnya. Jadi sesuai dengan jenis hama dan jenis sendiri. Jadi harus secara bijaksana ini menggunakan pestisida sesuai dengan rekomendasi. Lanjut. Ini pengendalian hama secara menggunakan yang murah meriah, biasanya dengan menggunakan playtrap ataupun untuk menangkap kupu-kupu serangga yang besar itu kayak seperti di cabai. Cabai itu ada namanya Pseudoptera. Nah itu biasanya Pseudoptera adanya namanya untuk perangsang kupu-kupunya namanya sekferomon. Nah di sekferomon itu dia bisa merangsang si jantannya. Jadi yang ketangkap itu jantan. Jadi sehingga si jantan itu tidak bisa membuahi sebibit betina. Jadi tidak bisa berproduksi si betina. Jadi untuk mengenal ini biasanya Pseudoptera ini yang ketangkap kupu-kupu jantannya aja. Biasanya kan ke bawang, ke cabai, Pseudoptera, S2, Lutura, itu beda jenisnya kalau di tanaman. Nah ini menggunakan untuk seperti yang murah botol biasa ataupun kertas kuning. Nah ini diolesin oli bekas.
oli bekas boleh, ataupun yang sudah ada di pasaran lem yang tinggal buka itu bisa. Tapi kalau lebih murah ini oli bekas, tinggal seminggu sekali diolesin lagi, nempel. Itu pengendalian secara bisa membuat perangkap-perangkap. Terutama tadi kalau untuk perangkap trip, infus, kalau trip sebenarnya warna putih. Jadi perangkapnya harus warna putih, dikasih olesin oli bekas. Biasanya setiap jenis hama itu beda kesukaannya. Ada yang warna terang, bukan warnanya yang terang-terang. Nah, biasanya kalau trip itu warna putih, infus warna kuning. Nah, itu biasanya perangkap-perangkap itu yang harus bisa dimanfaatkan. Ini sangat membantu bisa mengendalikan mungkin menangkap. Hanya bisa mungkin jarak 10 meter kan ini lebih kurang meriah, jadi bisa menangkap serangga-serangga yang ada. Pengamatan suara ini predator juga sangat bagus. Nah, ini aplikasi terakhir pestisida ini penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Mengingat sifat pestisida ini tidak enggak terurai dari sinar matahari. Jadi fokusnya pagi, kalau pagi sekali sebelum jam 9 atau sore hari dari jam 12 sampai sore. Strategi aplikasi sebaiknya secara bergiliran, jadi jangan sampai terus-terusan pestisida kalau jenis A, U, jadi nanti setelah sistem yang A 3 hari bergantian, berikutnya yang kontak, jadi 3 hari misalkan berapa hari, setelahnya 3 hari baru ganti. Jadi jangan terus-terusan menggunakan salah satu jenis pestisida. Itu akan menimbulkan efektivitas untuk menambah perkembangan resistensi hama. Nah, dan total penyemprotan biasanya bisa menempati juga bisa. Jadi kalau petani itu kan nyemprot biasanya seminggu 2 kali, kadang-kadang udah hujan semprot lagi, sebelum panen disemprot lagi, akan berhamburan. Kalau saya biasanya kan saya juga memang suka biasa petani, jadi pelaku kalau biasanya mengerjakan sehari tahu biasanya kalau menggunakan pestisida sesuai dengan tepat. Kalau petani sampai brokoli itu cabai sampai 15-16 kali, saya brokoli biasanya paling banter 3 kali. Biasanya kalau dengan sesuai tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, penggunaannya juga kapan, waktunya harus tepat. Itu biasanya nggak seperti banyak-banyak seperti petani itu penyemprotan. Maka ini ngeri gitu kalau lihat sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat sampai cemerok itu petani. Jadi sampai seperti itu. Jadi harus kita tahu, kalau nggak tahu infonya, oh ini buat untuk obat ini, untuk hama ini, mengetahui jenisnya, itu akan lebih manfaat dan efektif. Lanjut. Nah, ini contohnya ini kita tadi penggunaan di atas. Ini bukan juga kalau mendapatkan fermentasiman untuk media tanam untuk apa? Nah, biasanya kalau fermentasi juga harus ada di saung, jangan di luar. Kalau bisa diusahakan maksudnya tempat. Kalau petani-petani besar seperti di Pangalengan, Garut, biasa itu punya gudang khusus stok bubut. Jadi 3 bulan sebelum tanam itu harus punya stok pupuk yang sudah matang. Jadi jangan sampai pupuk dadakan yang baru datang langsung diaplikasikan, itu memang tidak maksimal. Akan efeknya nanti penggunaan pestisida akan lebih tinggi. Terus kalau terlalu banyak jamur juga itu akan sangat berpengaruh. Ini juga di depan rumah punya cabai, kalau punya pupuk organiknya bagus, NPK-nya cukup, tapi insya Allah di halaman juga bisa bermanfaat. Itu ya. Lanjut. Nah, ini kalau panen, pasca panen biasanya sayuran atau semacam melon biasanya panen biasanya kalau beda setiap dataran tinggi atau dataran beda umurnya. Kalau di dataran tinggi itu cabai itu 3 bulan, 90 sampai 100 hari. Kalau di dataran rendah itu Kerawang, Indramayu itu akan lebih cepat. Kenapa? Karena penyinaran mataharinya lebih banyak, karena bisa lebih cepat. Bedanya hampir sebulan sampai 15 hari biasanya kalau dataran. Kalau cabai di dataran tinggi 3 bulan, di dataran rendah bisa 2 bulan setengah, 2 bulan udah berbuah. Jadi tanaman dengan cara dipetik. Jadi kalau cabai itu memang kayak melon, bonteng, timun itu kalau tidak dipanen, habisnya bunga berikutnya tidak akan terangsang lagi untuk tumbuh lagi. Jadi kalau pada saatnya harus panen, harus dipanen. Ini tanam, jadi dipanennya biasa pagi, jangan di siang hari atau sore. Ini sayuran cabai, terong, tomat, maka juga panen mulai dari timur.
Panen dapat dilakukan 15 kali, ini bisa lebih tergantung pupuk itu sendiri. Kalau pupuknya lebih bagus, pupuk kandang bisa sampai 20 kali panen sampai beauty. Dan itu biasanya bisa kalau pupuknya bagus mah bisa keluar pupuk pucuk baru lagi, nah biasanya bunga baru lagi. Jadi memang kalau cabai biasanya rata-rata satu musim satu kali. Sebelumnya sebelum pemanenan bagusnya buah yang busuk itu bisa di sortasi antara buah yang busuk yang besar bisa supaya tidak bisa menular ke buahnya. Ini sama dengan melon. Nah itu mungkin ini biasanya panen di Cirebon, dari Indramayu, biasanya kegiatan-kegiatan memang saya biasanya keliling sejauh barat. Pertama kemarin itu tahun di Kerawang, hampir 4 tahun, jadi saya sering keliling di tiap kabupaten tugasnya. Di Indramayu berapa tahun, di Kerawang 4 tahun, bisa keliling. Jadi kita bisa memberikan wawasan kepada petani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena kemarin